Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Hong Feng berkata dengan dingin, jika kita tidak melihat siapapun setelah 1 jam ketika formasi akan terbuka dan mulai aktif, maka kita akan menerobos masuk. Nian Rue merasa ini tidak masalah, jadi dia setuju untuk menunggu di sini. Keesokan harinya, Kaisar Langit datang sendiri ke kamar Lin Tian dan bertanya dengan hormat, "Saudara kecil, apakah kamu akan berangkat?" Ayo pergi." Lin Tian menjawab. Ming Yu dan King Yu segera mengikutinya. Di bawah pengawalan Kaisar Langit, ketiganya pergi keluar. Namun, begitu mereka berada di luar, banyak orang menatap mereka, terutama Hong Feng yang berkata dengan dingin, "Anak kecil, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini." Namun, Ming Yu berkata, "Ketua Hong, aku sudah bilang aku tidak diculik, kenapa kau tidak percaya? Hanya dengan menangkapnya aku akan percaya." Sementara itu, Dewa Kaisar berdiri di sana dan berkata, dia adalah tamu penting dari Gunung Kerajaan Suci. Kalian tidak bisa menyentuhnya, jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Siapa kau? Hong Feng menatapnya tajam. Aku? Kaisar Langit segera melepaskan bayangan ilahinya. Semua orang terkejut melihat ini, terutama Hong Feng yang wajahnya berubah drastis. Setengah langkah hierarki. Kaisar Langit menarik kembali auranya dan berkata dengan dingin, "Aku adalah ketua agung dari Gunung Kerajaan Suci." Saat itu, Hong Feng terkejut. Sementara Nian Rue yang berada di tandu juga sangat terkejut. "Mulai hari ini, siapapun yang berani mempersulitnya berarti melawan aku. Mengerti?" Kaisar Langit menyapu pandangannya ke kerumunan. Hong Feng panik, dia adalah buronan dari dinasti Suci Ming Eva kami. Buronan? Benar. Kalau begitu bawa aku ke kekaisaran suci kalian. Aku akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Kaisar Langit berkata dengan dingin. Ini, Hong Feng bingung, sementara Dewa Kaisar Sheng Kong berkata dengan dingin, "Ada masalah? Aku akan membawamu ke sana sekarang juga." Hong Feng merasa tak berdaya, tetapi tetap menyuruh anak buahnya diam-diam mengikuti Lin Tian agar dia tidak kabur. Namun, sebelum Dewa Kaisar pergi, dia berkata kepada Nian Bing, "Aku tidak peduli apa dendamu dengannya. Jika aku tahu kau menargetkannya, aku juga tidak akan membiarkanmu lolos." Nian Bing berkata dengan marah, "Sekte Skylight kami bukan sekte pengecut." "Oh, itu berarti kau ingin menguji kekuatanku?" Bagaimanapun, dia hanya seorang raja ilahi, sedangkan perbedaan antara dirinya dan seorang hierark setengah langkah ibarat langit dan bumi. Nian Bing mendengus dan pergi. Sementara itu, Dewa Udara Suci sangat sopan kepada Lin Tian. "Saudara kecil, aku akan pergi ke Kekaisaran Suci sekarang dan mencari orang yang kau inginkan." Pergilah." Kaisar Langit menatap Hong Feng. "Pimpin jalan." Hong Feng tidak punya pilihan selain mematuhinya, tetapi dia bertanya-tanya siapa sebenarnya Lin Tian dan mengapa seorang hierark setengah langkah begitu sopan padanya. Lin Tian mengatur pikirannya dan pergi. Ming Yu dengan cepat mengikutinya, dan King Yu juga tidak ketinggalan. Namun, orang-orang di kota penasaran siapa Lin Tian sebenarnya hingga mendapatkan perlindungan dari seorang hierark setengah langkah. Kabar pun menyebar bahwa ada seorang dokter jenius dari Gunung Kerajaan Suci yang mampu meramu pil Dewa 9 Revolusi, yang membuat Dewa Kaisar menjadi hierark setengah langkah. Ketika kabar ini menyebar, seluruh dinasti Suci Bright pun gempar. Banyak monster tua ingin mencari dokter suci ini dan meminta bantuannya. Saat itu, Lin Tian sedang terbang di atas pedangnya, menuju tempat yang diinginkannya. Ming Yu bertanya penasaran, "Kali ini kita akan pergi kemana?" "Sebuah desa kecil yang terpencil. Dari sana, kita bisa pergi ke Gunung Salju Surga." Lin Tian menjelaskan, tetapi Ming Yu bingung, "Desa kecil? Gunung Salju Surga?" Keduanya sama sekali tidak berhubungan. Justru karena tidak ada hubungan yang terlihat, hampir tidak ada yang mengetahuinya. Mereka yang tahu dan masuk ke sana tidak pernah keluar lagi. Ming Yu menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, sebuah tandu muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Pada saat yang sama, penghalang Raja Ilahi berwarna hijau muncul. King Yu terkejut. Ketua Sekte. Ketua Sekte?
Aku ingat aku tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi ketua sektemu. Nian Bing berkata dengan dingin. Ketua sekte, ini? King Yu berkata dengan nada tertekan. Kau pengkhianat, jangan bicara omong kosong padaku. Apakah kau tidak mendengar kata-kata tetua agung dari gunung kerajaan suci tadi? Aku mendengarnya, tapi dia tidak bersamamu. Nian Rue berkata dengan dingin. Lalu, apakah kau tidak takut dia akan mengejarmu nanti? Alam dewa begitu luas, paling buruk, setelah aku membunuhnya, aku akan bersembunyi. Apakah si tua itu bisa menemukanku? Ming Yu tidak menyangka lawannya akan mengabaikan konsekuensi dan menatap Lin Tian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak masalah. Dia hanya seorang Raja Langit. Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi Ming Yu berkata dengan cemas, ya Tuhan, itu sangat menakutkan. Lin Tian tertawa. Aku bilang, kalian bisa bersembunyi di dalam ruanganku dulu. Sisanya biar aku yang urus. Mendengar ini, Ming Yu berkata dengan lesu, jadi kau benar-benar menganggapku beban. Lin Tian tidak berkata apa-apa dan langsung memasukkan mereka ke dalam harta ruangannya. Sementara itu, Nian Bing mendengus, kau pikir bisa kabur? Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Setelah Lin Tian selesai berbicara, banyak bayangan iblis muncul. Lin Tian menyembunyikan dirinya dan mengambil kesempatan untuk menghilang ke dalam tanah, sementara Nian Bing terus menyerang bayangan iblis. Setelah 1 jam, Lin Tian dan semua bayangan iblisnya menghilang satu persatu, hanya menyisakan suara bayangan iblis yang tertawa. Sejujurnya, saat kau menyerang tadi, aku sudah pergi. Yang membuatmu kesal hanyalah bayanganku. Nian Rue terkejut. Apa? Jangan terburu-buru. Aku akan pergi ke sekte Skylight dan mengalahkanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, bayangan iblis Lin Tian tersenyum jahat sebelum menghilang ke udara. Nian Bing di dalam tandu tidak pernah membayangkan seorang pria dari alam dewa bisa menghilang tepat di depan matanya. Sementara itu, Lin Tian sudah pergi sejak lama dan bahkan melepaskan kedua temannya. Dia benar-benar tidak akan mengejar kita? Ming Yu bertanya ragu. Lin Tian tersenyum, aku sudah pergi selama 1 jam. Jika dia bisa mengejar, berarti dia setara dengan seorang hierarch. Kau sombong sekali. Sementara Lin Tian tidak berkata apa-apa, King Yu mengeluh, ketua sekte kita pasti akan mencari cara lain untuk menemukanmu. Biarpun dia menemukanku, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. King Yu mengagumi Lin Tian dengan penuh keyakinan. Kakak, kapan kita akan bertanding? Bertanding? Benar, dulu aku menyerangmu. Kali ini, aku ingin bertarung denganmu. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, bakatmu bagus, tapi kau masih di tingkat Dewa Emas. Terlalu lemah. Apa? Terlalu lemah? King Yu langsung kesal. Ming Yu menambahkan, dia sudah membunuh Dewa Raja dan menjebak Raja Langit. Sedangkan kau, hanya seorang Dewa Emas. Memang terlalu lemah. King Yu memiliki akar dewa, jadi bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Maka dia terus mengejar Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum dan terus terbang, mengabaikan permintaannya. King Yu terus saja mengganggunya. Setengah hari kemudian, Dewa Suci Langit diundang untuk berlatih di salah satu istana. Di kaki gunung tempat latihan, Ketua Aula Hong berkata dengan hormat, pemimpin negara. Saat itu, terdengar suara dari atas gunung, Hong Wei, bagaimana keadaan putriku? Orang yang berbicara adalah Kaisar Dewa Mingfa, juga penguasa Kekaisaran Suci. Ketua Aula Hong menjadi panik, ini biarkan Tetua Agung dari Gunung Kerajaan Suci yang menjelaskannya. Oh, Kaisar Dewa Kekosongan Suci? Sosok dalam bayangan itu merasa curiga, sementara Kaisar Dewa Kekosongan Suci tersenyum dan berkata, itu aku. Saat itu, sebuah sosok berwarna merah menyala melayang di udara dan menatap Kaisar Dewa sebelum menunjukkan ekspresi gelap penuh kecurigaan, kau seorang hierar setengah langkah? Benar. Ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Tingkat kultivasi Kaisar Dewa juga terjebak di tingkat 9 bintang, dan melihat ini, dia segera menjadi bersemangat. Aku bertemu dengan seseorang yang mulia, dan orang itu memberiku pil Dewa 9 Revolusi, serta mengajarkan cara menembus ruang ilusi. Apa? Kaisar Dewa Mantra sangat terkejut. Kaisar Dewa Kekosongan Suci terus tersenyum dan berkata, dia memiliki hubungan baik dengan putrimu dan bahkan memintaku datang untuk mengundang Kaisar Dewa Kuoling. Dia punya hubungan baik dengan putriku? Siapa? Kaisar Dewa Mantra merasa bingung.
Kaisar Dewa Kekosongan Suci tersenyum dan berkata, "Pemuda yang kau kejar, Lin Tian." Mendengar ini, Kaisar Dewa terkejut. "Kau berbicara tentang orang yang menculik putriku?" "Bukan penculikan. Putrimu dengan sukarela mengikutinya." "Sukarela? Kenapa?" Kaisar Dewa Mantra tidak percaya. Kaisar Dewa Kekosongan Suci tertawa dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Lebih baik kita biarkan Kaisar Dewa Kuoling bertanya sendiri." Saat itu, Kaisar Dewa merasa ragu-ragu. Bagaimanapun, kemampuan Lin Tian cukup menarik baginya. Namun, karena putrinya ada di tangannya, dia harus mempertimbangkan apakah dia harus menjadi musuh Lin Tian atau tidak. "Kaisar Dewa Mingfa, kau sudah mencapai tingkat 9 bintang. Jika ingin menembusnya, menurutku lebih baik kau berhubungan baik dengannya dan tidak terus mengirim orang untuk membunuhnya." Setelah menarik napas dalam-dalam, Kaisar Dewa Mantra memberi perintah kepada Hong Feng yang terkejut, "Sampaikan perintahku, Manticore tidak boleh membuat kesulitan baginya lagi. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun." "Ya." Hong Feng menjadi pucat ketakutan. Dia segera pergi untuk mengatur semuanya, sementara Kaisar Dewa Mingfa berkata kepada Kaisar Dewa Kekosongan Suci, "Tunggu sebentar, aku akan mencari Kaisar Dewa Kuoling." "Baiklah." Setelah kata-kata hormat dari Dewa Suci Langit, Kaisar Dewa pun pergi menuju ruang rahasia di dalam gunung. Di dalam ruang rahasia itu, terdapat seorang wanita yang terikat oleh banyak tanaman merambat. Dia tampak sangat muda, sekitar 20 hingga 30 tahun, dan kulitnya masih tampak halus. Namun, tubuh wanita ini sepenuhnya terbungkus berbagai macam tanaman merambat aneh yang mengangkatnya ke atas. Saat Kaisar Dewa Mantra tiba, dia menutup matanya dan berkata, "Kaisar Dewa Mantra, ada urusan apa?" "Tetua Agung dari Gunung Kerajaan Suci mencarimu," ujar Kaisar Dewa Mantra setelah melihat Kaisar Dewa Kuoling. Kaisar Dewa Kuoling merasa bingung. Kenapa dia mencariku? Kaisar Dewa Mantra menjelaskan situasinya, sementara Kaisar Dewa Kuoling tetap bingung. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyebutkan tentang putriku dan pemuda berbakat itu. Tidak ada yang lain. Pemuda berbakat? Kaisar Dewa Kuoling merasa ragu, tetapi Kaisar Dewa Mantra terlihat agak kesulitan. "Sepertinya kali ini aku harus memintamu keluar dari pertapaanmu. Biarkan aku bertanya dulu apa yang dia inginkan." Saat dia berbicara, cahaya hijau berkedip di depan mata Kaisar Dewa Kuoling, lalu berubah menjadi layar. Layar itu terhubung keluar gunung dan langsung mengarah pada Kaisar Dewa Kekosongan Suci. "Kaisar Dewa Kekosongan Suci, untuk apa kau mencariku?" Kaisar Dewa Kuoling merasa penasaran, tetapi Kaisar Dewa Kekosongan Suci tertawa dan berkata, "Seseorang ingin bertemu denganmu." "Siapa?" "Pemuda yang aku bicarakan dengan Kaisar Dewa Mantra tadi." Kaisar Dewa Kuoling terkejut. "Kenapa dia ingin menemuiku?" "Itu, kau hanya akan tahu setelah pergi denganku." Kaisar Dewa Kuoling hanya bisa menjawab, "Tunggu sebentar." Kemudian, layar pun menghilang. Di dalam gunung, Kaisar Dewa Mantra bertanya dengan penasaran, "Dia benar-benar ingin menemuimu?" "Aku tidak ada hubungan dengannya, kenapa dia ingin menemuiku?" Kaisar Dewa Kuoling tidak dapat memahaminya. Kaisar Dewa Mantra pun penasaran, "Apa mungkin ini ada hubungannya dengan putriku, muridmu? Kau masih ayahnya, kenapa dia tidak mencarimu?" Kaisar Dewa Kuoling menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Kaisar Dewa Mantra merasa itu masuk akal, lalu berkata, "Sepertinya kau perlu pergi ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi dan apakah dia benar-benar bisa membantu seseorang menembus ke tingkat hierarki setengah langkah." "Apa? Kau ingin meminta bantuannya?" "Kaisar Dewa Kuoling, kau tahu bahwa aku sudah lama terjebak di tingkat 9 bintang. Jika aku bisa menembusnya, itu tentu akan sangat baik." Kaisar Dewa Mantra berkata dengan sedikit malu. "Kalau begitu, aku akan pergi melihat apa yang dia inginkan." Setelah mengatakan itu, Kaisar Dewa Kuoling menghilang dari gunung dan muncul di hadapan Kaisar Dewa Kekosongan Suci. "Silakan." Setelah menggunakan jimat ilahi yang ditinggalkan oleh Lin Tian, Kaisar Dewa Kekosongan Suci menerima pesan dari Lin Tian. Pesan itu menunjukkan desa yang akan dia tuju. Maka, mereka berdua pun meninggalkan tempat itu. 5 hari kemudian, Lin Tian tiba di desa kecil itu. Namun, desa tersebut tampak terbengkalai di mana-mana dan terlihat seperti sudah lama tidak dihuni. Selain itu, terdapat aura hantu di seluruh tempat, yang membuatnya tidak cocok untuk tempat kultivasi dewa. Tidak heran tidak ada yang tahu di mana gunung salju surgawi berada. Ming Yue merasa terkejut, sementara Qing Yu juga setuju. Benar, tempat ini benar-benar tersembunyi dan berbahaya. Namun, Lin Tian tersenyum, "Keluarlah." "Keluarlah?" Ming Yue dan Qing Yu saling bertatapan. Saat itu, 2 sosok muncul. Mereka adalah 2 kaisar dewa yang datang lebih awal.
Kaisar Dewa Kekosongan Suci tersenyum dan berkata, "Luar biasa, kau bisa menemukannya bahkan dalam kondisi seperti ini." Kaisar Dewa Kuoling menatap Lin Tian dengan dingin, sementara Ming Yue terkejut, "Guru, apakah kau tahu bahwa ayahmu mengkhawatirkanmu?" Ming Yue merasa kesal, "Siapa yang peduli? Kau gadis kecil." Sementara itu, Lin Tian berkata, "Aku hanya ingin tahu mengapa gurumu menjadikan patung batu itu sebagai tuannya. Padahal, kultivasi gurumu tidak lemah." Ming Yue pun tersadar dan berkata dengan panik, "Guru, kau telah ditipu." Dewa Kaisar Kuoling menatap Ming Yue dengan wajah dingin. "Apa maksudmu dengan, aku telah tertipu?" "Guru, patung batu yang kau sembah itu bukan Lindi. Dengan kata lain, kau bukan murid Lindi, dan aku juga bukan murid Lindi." Saat kata-kata ini keluar, Dewa Kaisar Kuoling berteriak, "Kurang ajar! Bagaimana mungkin kau mengatakan itu tentang guru leluhurmu?" Ming Yue berkata dengan kesal, "Sungguh, aku benar-benar melihat jiwa wanita itu di dalam patung batu itu. Dia bukan Lindi." "Konyol!" Dewa Kaisar Kuoling sama sekali tidak percaya, sehingga Ming Yue hanya bisa menunjukkan adegan pertarungan antara Lin Tian dan orang itu. Ketika mereka melihat Lin Tian bertarung dengan seorang ahli hingga tubuh fisiknya pun musnah, mereka berdua terkejut. Adapun King Yu, ia tergagap, apakah dia benar-benar manusia? Ming Yue berkata dengan putus asa, "Guru, kau juga melihatnya. Itu benar-benar palsu. Sama sekali tidak seperti jiwa Lindi." Dewa Kaisar Kuoling saat itu sangat tenang, seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini tetapi memiliki kekhawatiran. Ming Yue tidak mungkin menentukan apakah dia Lindi atau bukan hanya dengan mengandalkan jiwanya. "Guru, tidak peduli bagaimana seseorang berubah, jiwanya tidak akan pernah berubah. Bukankah kau tahu itu?" Melihat gurunya masih terjebak dalam masa lalu, Ming Yue sangat frustrasi. Dewa Kaisar Kuoling menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan menyelidiki apakah dia Lindi atau bukan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu." "Oh, siapa yang berani menyamar sebagai Lindi?" Dewa Kaisar Kuoling menatap Lin Tian dan berkata, "Bocah, kenapa kau harus mengungkap identitas orang itu? Apa kau ingin mempermalukan aku?" Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana langsung menjadi tegang. Selain itu, aura di sekitar Dewa Kaisar Kuoling menjadi semakin ganas. Dewa Kaisar Sheng Kong mengerutkan kening dan berkata, "Dewa Kaisar Kuoling, kendalikan kekuatanmu." Dewa Kaisar Kuoling tahu betapa menakutkannya Dewa Kaisar Sheng Kong, jadi dia hanya bisa menjawab, "Aku hanya bertanya." Dewa Kaisar Sheng Kong tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Ming Yue juga menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Kenapa begitu? Tentu saja, tidak ada yang bisa menggantikan Lindi. Lin Tian tidak langsung mengungkapkan identitasnya, sementara Dewa Kaisar Kuoling curiga. "Hanya itu?" Jawabanmu terasa begitu sepele. Lin Tian menatap Kuoling dengan senyum. "Apa maksudmu?" "Maksudku sederhana. Sebenarnya, kau sudah tahu bahwa dia bukan Lindi, bukan?" Lin Tian menatap Dewa Kaisar Kuoling dengan senyum, dan Ming Yue terkejut, "Tidak mungkin." "Guruku, bagaimana mungkin dia sudah tahu?" Dewa Kaisar yang lain juga bingung. "Itu seharusnya tidak mungkin." Dewa Kaisar Kuoling berkata dengan dingin, "Apa maksudmu? Menurut apa yang dikatakan muridmu, kau sangat mengagumi Lindi, tetapi ketika kami mengungkap identitasnya, kau tidak terlihat terkejut sama sekali. Seolah-olah kau sudah mengetahuinya sejak lama." Lin Tian menatapnya dengan senyum sementara mata Dewa Kaisar Kuoling berkilat aneh. Ming Yue bertanya dengan cemas, "Guru, apakah yang dia katakan benar?" Aura Dewa Kaisar Kuoling semakin kuat, lalu tiba-tiba sebuah gelombang energi melilit Lin Tian. Dalam sekejap, keduanya menghilang. Ming Yue terkejut. "Ini, apa yang terjadi?" Guru Mu menggunakan jimat ruang untuk membawanya pergi secara langsung. "Apa?" Wajah Ming Yue langsung pucat, sementara Sheng Kong mulai menyalahkan dirinya sendiri. "Ini salahku, aku tidak mengawasinya dengan baik tadi." Ming Yue buru-buru mengeluarkan batu transmisi suara dan berteriak kepada gurunya dengan panik, "Guru, jangan gegabah." King Yu menghela napas, "Sekarang, Kakak Lin berada dalam bahaya besar." Ming Yue juga tahu kepribadian gurunya, terutama karena dia sangat menjaga harga diri. Sekarang Lin Tian telah mengungkap rahasianya, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Tian pergi begitu saja. Itu sebabnya Ming Yue panik,
Habis sudah, semuanya berakhir sekarang. Dewa Kaisar Shengkong melihat sekeliling dengan wajah muram. Aku hanya bisa berharap dia selamat. Bagaimana bisa? Ming Yue terus-menerus memanggil batu transmisi suara. Saat ini, Lin Tian terjebak di dalam ruang ilusi milik Dewa Kaisar Kuoling, dengan gunung dan sungai di sekelilingnya, tampak seperti dunia nyata. Sementara itu, sosok Dewa Kaisar Kuoling berdiri di hadapan Lin Tian dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku, kenapa kau harus mengungkap aku? Jadi kau memang sudah tahu bahwa orang itu palsu?" Lin Tian merasa ini adalah kesempatan bagus untuk mengorek informasi, jadi dia sengaja menunjukkan kelemahan. Dewa Kaisar Kuoling tahu bahwa Lin Tian tidak mungkin bisa melarikan diri dari tempat ini, jadi dia berkata dengan percaya diri, "Benar, aku sudah mengetahuinya." "Lalu kenapa kau tetap mengakuinya sebagai gurumu?" "Aku baru mengetahui bahwa dia palsu beberapa tahun setelah menjadi muridnya, tapi demi menjaga harga diri, aku tidak memberitahukan siapapun. Tapi hari ini, kau mempermalukan aku." Dewa Kaisar Kuoling sangat marah. Lin Tian bertanya dengan bingung, "Lalu bagaimana kau bisa tertipu sejak awal?" Saat itu, dia mengeluarkan sebuah buku berjudul Teknik Tinju Api Dewa Seribu. Aku sangat bersemangat dan menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Sampai akhirnya aku sadar bahwa aku tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Setelah meneliti lebih lanjut, aku menemukan bahwa dia sebenarnya menguasai teknik elemen logam, bukan api. Itulah sebabnya aku menyadari bahwa dia palsu. Hanya karena sebuah buku palsu kau bisa tertipu? Lin Tian tersenyum pahit, sementara Dewa Kaisar Kuoling berkata muram, "Lin Di adalah seorang legenda. Banyak orang ingin menjadi muridnya. Aku juga begitu, dan saat itu, aku tidak mau melewatkan kesempatan itu. Tapi ternyata kau malah bertemu penipu, dan demi harga diri, kau tidak berani mengungkapnya." Lin Tian tertawa karena akhirnya mengerti situasinya. Sementara Dewa Kaisar Kuoling berkata dengan marah, "Benar. Lalu kenapa kau menangkapku? Awalnya, aku berpikir jika tidak ada yang tahu, maka tak perlu khawatir. Tapi sekarang, setelah kau mengungkapnya, seluruh dunia akan menertawakan aku." Namun, Lin Tian tersenyum kepada Dewa Kaisar Kuoling, "Sebelum kau melakukan sesuatu, aku punya satu pertanyaan lagi. Bicara. Aku akan mengabulkan permintaan terakhirmu." Dewa Kaisar Kuoling berkata dingin, sementara Lin Tian tertawa dan bertanya, "Kau menguasai teknik elemen kayu. Kenapa kau begitu tertarik dengan teknik tinju elemen api?" "Aku memiliki akar dewa ganda. Aku juga bisa mempelajari teknik elemen api." Setelah selesai berbicara, nyala api muncul di sekitar tubuh Dewa Kaisar Kuoling, tampak begitu kuat. Lin Tian mengangguk paham, "Jadi kau juga memiliki akar dewa api. Aku sudah menjawab semua yang perlu kau ketahui. Sekarang, bersiaplah untuk mati." Dewa Kaisar Kuoling menatap Lin Tian dengan tatapan dingin. Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku bisa membuat harga dirimu jatuh, tapi aku juga bisa mengembalikannya." Dewa Kaisar Kuoling terkejut, "Apa maksudmu?" "Karena kau begitu ingin menjadi murid Lin Di, aku bisa sedikit mengalah dan menerimamu sebagai muridku." Lin Tian tersenyum, dan Dewa Kaisar Kuoling langsung berteriak marah, "Bocah, kau hampir mati, tapi masih berani mempermainkanku?" Dewa Kaisar Kuoling awalnya sangat marah, tetapi sekarang dia merasa diejek oleh Lin Tian dan kehilangan ketenangannya. Lin Tian menatapnya dengan senyum dan berkata, "Sebelumnya, aku bisa membuatmu percaya pada Lin Di, jadi jika aku menggunakan teknik tinju seribu api ilahi, bukankah kau akan berlutut dan mengakuiku sebagai gurumu? Kau tahu mantra api ilahi?" Dewa Kaisar Kuoling tiba-tiba membelalakan matanya, dan Lin Tian tertawa, "Menurutmu?" Dewa Kaisar Kuoling tidak mempercayainya. Dia bahkan mengira Lin Tian sedang berbohong padanya, jadi dia mendengus, "Bocah, jangan berbicara manis. Aku tidak akan tertipu." "Oh, kau tidak percaya? Omong kosong, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya." Lin Tian memperlihatkan senyum aneh, mengepalkan tinju kanannya, dan menghantam ke depan. Tiba-tiba, bayangan tinju berapi-api yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Dewa Kaisar Kuoling benar-benar terkejut. Dia pernah melihat teknik tinju Lin Di sebelumnya, dan ini memang persis sama. Lin Tian bertanya dengan senyum, "Bagaimana? Apakah kau percaya sekarang? Apa hubunganmu dengan Lin Di?" Dewa Kaisar Kuoling segera menunjukkan ekspresi curiga, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku adalah Lin Di." "Tidak mungkin.
Kau hanyalah seorang dewa Empirean. Kuoling tidak akan mempercayainya meskipun dipaksa. Lin Tian tersenyum padanya, masih belum terlambat bagimu untuk mengakuiku sebagai gurumu. Kalau tidak, kau akan menyesal nanti. Dewa Kaisar Kuoling tiba-tiba menjadi gelisah. Dia percaya bahwa Lin Tian memiliki kekuatan lindi, tetapi perbedaan level mereka membuatnya ragu. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Jika kau yakin aku penipu, bunuh saja aku. Dewa Kaisar Kuoling bergumul dalam pikirannya cukup lama sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan mengakuimu sebagai guruku. Hanya begitu saja? Lin Tian bertanya dengan senyum melihat dia tidak melakukan apa-apa. Dewa Kaisar Kuoling segera bertanya dengan gugup, apa yang kau inginkan? Sikap yang benar. Dewa Kaisar Kuoling menggertakkan giginya, kemudian maju dan berlutut, salam, guru. Kau yakin? Lin Tian menatapnya dengan senyum, dan Dewa Kaisar Kuoling berkata dengan serius, dulu, aku mengakui seseorang sebagai guruku hanya untuk belajar teknik tinju 1000 api ilahi, dan kau juga mengetahuinya. Oh, jadi, alasanmu ingin belajar teknik ilahiku bukan karena aku adalah Kaisar Dewa? Karena aku tidak percaya bahwa kau adalah Kaisar Dewa, tetapi aku tetap bisa mengakui kau sebagai guruku. Dewa Kaisar Kuoling sangat tulus, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, kau cukup jujur. Sejak aku sudah mengakui guru, bagaimana mungkin aku tidak tulus? Dewa Kaisar Kuoling bertanya, dan Lin Tian mengangguk, itu benar. Lalu, kapan kau akan mengajariku? Dewa Kaisar Kuoling penasaran, tetapi Lin Tian tersenyum, aku akan memberikannya sekarang. Baik. Dewa Kaisar Kuoling mendekat, dan Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya. Dia kemudian menutup matanya dan jiwanya memasuki ruang kesadaran lawannya. Kau, bagaimana bisa masuk ke dalam ruang kesadaranku? Seperti yang kukatakan, aku adalah Lindi. Pada saat itu, jiwa Lin Tian muncul. Ketika Dewa Kaisar Kuoling melihat Lin Tian, dia tercengang. Kau benar-benar Lindi. Apa? Dulu kau tertipu, dan sekarang kau ketakutan? Lin Tian tertawa, sementara Dewa Kaisar Kuoling berkata dengan gembira, tidak, aku hanya merasa kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Lin Tian tersenyum, mulai hari ini, kau adalah muridku. Namun, kau harus merahasiakan bahwa aku adalah Lindi. Mengapa harus dirahasiakan? Dan guru, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Dewa Kaisar Kuoling bingung, tetapi setelah Lin Tian menjelaskannya secara singkat, Dewa Kaisar Kuoling berkata dengan kaget, jadi ada seorang dewa di alam ilahi yang menginginkan kematianmu. Apa aku semudah itu untuk dibunuh? Lin Tian tertawa, tetapi Dewa Kaisar Kuoling segera berkata, guru, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku akan menjadi muridmu. Siapapun yang melawanmu, aku akan melawan mereka sampai akhir. Melihat tekad Dewa Kaisar Kuoling, Lin Tian tertawa. Selama kau tulus. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu, guru. Baiklah, aku tidak mengambilmu sebagai murid hanya untuk membunuhmu. Lin Tian berkata tanpa daya, sementara Dewa Kaisar Kuoling merasa malu. Aku benar-benar minta maaf telah menyinggungmu tadi. Tidak masalah. Kau tidak mengenalku sebelumnya. Dewa Kaisar Kuoling kemudian bertanya, guru, apa rencanamu selanjutnya? Tunggu, aku akan mengajarkan beberapa teknik ilahi kepadamu. Setelah itu, bantu aku menyelidiki orang yang berpura-pura menjadi diriku. Cari tahu siapa dia sebenarnya. Tidak masalah, aku pasti akan menyelidikinya dengan saksama. Oh, begitu percaya diri? Sejujurnya, dia sudah beberapa kali mencariku, tetapi aku selalu menolak bertemu dengannya dengan alasan sedang berlatih. Tujuanku adalah menjaga jarak darinya. Dewa Kaisar Kuoling menjelaskan. Lin Tian tersenyum setelah mendengarnya. Baiklah, rahasiakan identitasku untuk saat ini. Dan untuk orang yang berpura-pura itu, aku serahkan padamu. Ya, guru. Kemudian, Lin Tian mengajarkan teknik tinju 1000 api ilahi kepada Dewa Kaisar Kuoling. Di luar desa kecil, Ming Yue berkata dengan cemas, sudah beberapa jam. Jika saudara muda itu benar-benar mati di sini, aku pasti tidak akan memaafkannya. Ming Yue semakin gelisah, aku juga akan memutus semua hubungan dengannya di masa depan. Siapa yang ingin memutus hubungan denganku?
suara wanita yang jernih terdengar, dan kemudian Lin Tian serta Dewa Kaisar Kuoling muncul. Ming Yue sangat gembira dan segera maju untuk melindungi Lin Tian. Guru, dia hanya mengungkap identitas palsumu. Mengapa kau melakukan ini padanya? Dewa Kaisar Fought Suci juga buru-buru berdiri melindungi Lin Tian. Dewa Kaisar Kuoling, jika kau punya urusan, hadapilah aku. Aku akan melawanmu. Dewa Kaisar Kuoling berkata dengan muram, kau begitu kuat, bagaimana mungkin aku bisa melawanmu? Bukankah itu seperti memukul batu dengan telur? Bagus kalau kau tahu itu. Dewa Kaisar Kuoling lalu menoleh ke Ming Yue. Mulai hari ini, dia adalah guru leluhurmu. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Lin Tian. Suasana pun menjadi hening. Semua orang terkejut ketika Dewa Kaisar Kuoling dengan hormat berkata kepada Lin Tian, Guru, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Baik. Lin Tian mengangguk. Ming Yue tercengang. Apa? Kau menjadikannya gurumu? Dewa Kaisar Kuoling menjawab, dia tahu teknik tinju 1000 api ilahi, jadi aku menerimanya sebagai guru. Ada masalah? Sesederhana itu? Ming Yue bertanya dengan aneh. Ya, sesederhana itu. Dewa Kaisar Kuoling lalu segera terbang pergi, takut berkata lebih banyak lagi. Melihat betapa gugupnya Dewa Kaisar Sheng Kong, Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa kembali dan berlatih. Dewa Kaisar Sheng Kong bertanya dengan penasaran, kau benar-benar tidak butuh bantuan? Tidak perlu, aku akan pergi ke Gunung Salju Surgawi sendiri. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia berjalan menuju desa kecil. Sementara itu, Ming Yu segera mengikutinya, dan King Yu berkata dengan penuh semangat, ini terlalu menarik. Saat ini, King Yu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi antara Lin Tian dan Dewa Kaisar Kuoling. Dewa Kaisar menatap punggung Lin Tian. Betapa luar biasanya. Ming Yu yang berjalan di depan jelas tidak bisa menerima ini, jadi dia berkata, jangan pikir aku akan memanggilmu leluhur guru hanya karena kau telah menjadi guru dari guruku. Oh, apa kau keberatan? Tentu saja. Kau hanyalah Dewa Empirean, sedangkan guruku adalah Dewa Kaisar. Ini jelas tidak seimbang. Apa yang kau maksud dengan seimbang? Lin Tian tertawa sambil berjalan. Ming Yu kemudian menjelaskan, leluhur guru seharusnya berada di tingkat yang sama dengan hierarki. Lalu bagaimana kalau itu hanya tipuan? Lin Tian tersenyum padanya, dan Ming Yu tahu bahwa ditipu itu memalukan, jadi dia berkata dengan marah, aku peringatkan kau, berhenti menggodaku tentang ini. Jangan lupa bahwa aku adalah leluhur gurumu. Jika kau berani melawan dan tidak menghormati leluhurmu, aku tidak keberatan mengeluarkanmu dari sekteku. Lin Tian berkata dengan senyum tipis, membuat Ming Yu langsung kesal. Kau? Namun, King Yu tersenyum saat melihat Ming Yu. Secara logis, dia memang leluhur gurumu. Kau harus lebih sopan padanya. Tidak, aku tidak punya leluhur guru. Ming Yu mendengus, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, katakan saja pada gurumu tentang ini. Jangan membahasnya denganku, aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Kau? Ming Yu hampir meledak amarahnya, tetapi Lin Tian berkata sambil berjalan, jika nanti ada bahaya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Ming Yu berkata dengan marah, kalau kau tidak mau menyelamatkanku, maka jangan. Lin Tian tersenyum dan terus berjalan maju. Saat mereka mencapai desa, lebih banyak aura hantu muncul. King Yu dan Ming Yu segera mengaktifkan perisai mereka untuk mencegah aura hantu masuk ke tubuh mereka. Namun, Lin Tian bahkan tidak membuka perlindungan dan membiarkan aura hantu masuk ke tubuhnya begitu saja. King Yu merasa bingung. Saudara, kenapa kau baik-baik saja? Aku seorang kultivator hantu, aku sudah pernah ke tempat seperti ini. Ini bukan masalah besar. Kata-kata Lin Tian membuat King Yu terdiam. Sementara itu, Ming Yu melihat sekeliling dengan jelas merasa takut. Pada saat itu, suara-suara aneh terdengar dari segala arah, dan hawa dingin mulai menyebar. Ming Yu dan King Yu terkejut, kaki mereka membeku dan mereka menjadi kaku, sementara Lin Tian tetap baik-baik saja. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kalian ini, kenapa ikut denganku kalau hanya jadi beban? Ming Yu berkata dengan marah, kalau kau tidak mau menyelamatkan, ya sudah. Aku memang tidak berniat menyelamatkanmu. Lin Tian tersenyum pahit, tetapi King Yu khawatir. Saudara,
Aku mengikutimu karena ingin belajar darimu, bukan untuk menjadi beban. Kau tetap saja merepotkan. Lin Tian mengeluh, sementara King Yu merasa kecewa. Saudara, kau tidak bisa berkata begitu. Lin Tian tidak menanggapi dan malah melihat ke depan. Di sana ada pilar-pilar es tipis seperti jaring laba-laba yang menggantung di udara. Namun, semuanya terbuat dari es. Konon di alam dewa ada teknik ilahi atribut es yang disebut 10.000 ikatan es. Aku tak menyangka benar-benar bisa melihatnya. Lin Tian tersenyum. Mendengar tentang teknik 10.000 ikatan es, King Yu terkejut. 10.000 ikatan es? Bukankah ini teknik pamungkas milik Dewa Kaisar Yeleng? Itu memang teknik pamungkasnya, tetapi orang yang menggunakannya ini sedikit lebih lemah. Hanya sekelas Raja Dewa. Lin Tian berkata sambil tertawa, tetapi pada saat itu, seorang wanita muncul dari dalam jaring es tersebut. Penampilan wanita ini tidak kalah dari Ming Yu. Dia mengenakan pakaian putih dan ada lapisan es di wajahnya, membuatnya tampak luar biasa. Lin Tian tertawa dan berkata, "Katakan, siapa kau dan kenapa menghalangi jalanku?" Ini adalah wilayah terlarang Gunung Salju Surgawi. Orang luar tidak diizinkan masuk. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jadi, kau dari Gunung Salju Surgawi?" "Itu benar, aku Sueleng, murid dari Gunung Salju Surgawi." "Sueleng? Namamu benar-benar unik." Lin Tian tersenyum tak berdaya, sementara mata Sueleng berkilat. Seketika, jaring es mulai melilit Lin Tian, menjebaknya di sana. Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Kalau Dewa Kaisar Yeleng sendiri yang datang, mungkin dia bisa menjebakku, tapi kau masih terlalu lemah. Aku adalah Dewa 5 bintang, sementara kau hanya seorang Dewa Empirean. Apa hakmu menyebutku lemah? Aku sudah membunuh banyak Raja Dewa." King Yu kemudian berkata, "Nona, dia benar. Di sekte kami ada beberapa tetua Raja Dewa, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkannya." Sueleng masih tidak percaya. "Kalian ini teman seperjuangan, tentu saja akan membelanya. Masa aku harus percaya kalau dia bisa membunuh Raja Dewa?" King Yu tidak tahu harus berkata apa, tetapi Ming Yu yang masih kesal langsung berkata kepada Sueleng, "Cepat hajar dia, biar dia tahu bahwa dia bukan tak terkalahkan." Melihat Ming Yu seperti itu, Lin Tian tertawa dan berkata, "Kenapa kau jadi murid yang tidak berbakti? Siapa yang jadi muridmu? Berhenti berlagak. Sig, nanti aku harus bilang ke gurumu tentang ini." "Kau? Apalagi yang bisa kau lakukan selain mengadu?" Ming Yu kesal, tetapi Lin Tian tersenyum. "Baiklah, kau tinggal di sini saja. Aku tidak peduli." Dengan itu, Lin Tian menghilang, membuat Ming Yu terkejut. Kenapa dia pergi begitu cepat? Lin Tian tidak memberi jawaban, sementara Sueleng melihat sekeliling dan berkata, "Dia benar-benar pergi? Kalau begitu, aku akan menangani kalian berdua." Aura hantu di sekitar Sueleng mulai berkumpul menjadi telapak tangan raksasa. King Yu terkejut, dia juga seorang kultivator hantu. Ming Yu merasa panik, "Kita habis. Kau, cepat panggil leluhur guru untuk keluar." King Yu tahu hanya Lin Tian yang bisa menghadapinya, tetapi Ming Yu dengan keras kepala berkata, "Aku tidak mau. Kalau tidak, kita akan mati. Bahkan jiwa kita bisa dihancurkan olehnya." King Yu berkata cemas, membuat Ming Yu akhirnya ketakutan. Benarkah bisa menghancurkan jiwa? Lihat serangannya. Itu seni iblis, bisa langsung menyerang jiwa. Ming Yu akhirnya menggertakkan giginya dan berteriak, "Baiklah, aku mengaku kau sebagai leluhur guru. Itu cukup, kan?" Namun, Lin Tian tetap tidak muncul, membuat King Yu khawatir, jangan-jangan dia benar-benar pergi. Ming Yu panik, "Hei, aku sudah mengakuimu sebagai leluhur guru. Kau tidak bisa hanya diam saja, kan?" Saat itu, suara Lin Tian terdengar dari udara, "Aku tidak punya murid yang tidak berbakti." "Kau begitu pelit?" "Apakah aku pelit?" Lin Tian tertawa kecil dalam kegelapan, sementara Sueleng mulai gugup mencari-cari keberadaannya. Sementara itu, Ming Yu berkata dengan cemberut, "Lalu apa yang kau inginkan?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menerima pengkhianat." Ming Yu membela diri, kalau seseorang tiba-tiba muncul sebagai master leluhur, tentu saja akan aneh, apalagi bagiku. "Apa masalahnya denganmu?" Lin Tian menggoda dalam kegelapan, sementara Ming Yu merasa sangat kesal. Terlebih lagi,
Dia telah mengikuti Wu Tai dan kehilangan seluruh identitasnya. Dan sekarang dia bahkan harus mengakui Lin Tian sebagai master leluhur. Tentu saja, dia merasa sangat tertekan. Kalau kau tidak bicara, jangan salahkan aku jika kau mati. Lin Tian tertawa, sementara Ming Yu berkata dengan pasrah, mulai hari ini, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Aku sudah lama ingin mendengar itu. Lin Tian tersenyum pahit. Sementara itu, Ming Yu menggertakkan giginya dan berkata, kali ini aku serius. Lin Tian tidak berkata apa-apa, sementara Sue Leng dengan tidak sabar menyerangnya dengan telapak tangannya. Saat itu, Lin Tian tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, membiarkan serangan itu menembus tubuhnya dan langsung mengenai jiwanya. Kau benar-benar tak menyukainya, bahkan rela mengorbankan dirimu sendiri untuk melindunginya? Ming Yu mengira sesuatu telah terjadi pada Lin Tian, jadi dia dengan cepat bertanya, apa kau baik-baik saja? King Yu juga bertanya, Kakak Lin, kau bagaimana keadaanmu? Setelah terkena seranganku, bahkan jiwa seorang dewa tertinggi pun tidak akan bertahan lebih dari sehari. Apa? Ming Yu langsung panik dan bahkan mulai menangis, ini semua salahku. Aku tidak akan berani membantahmu lagi. King Yu tertegun. Suci, ada apa ini? Jika dia mati karena aku telah mengecewakan guruku. Ming Yu berkata dengan nada menangis. Namun, Lin Tian berbalik dan menatapnya dengan senyum masam. Kau menangis dengan tulus atau tidak? Iya, tapi aku membeku. Aku tidak bisa menahan air mataku. Ming Yu bertanya cemas, sementara King Yu penasaran, Kakak Lin, kau benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lin Tian tersenyum, sementara Ming Yu langsung berhenti menangis, bukankah kau terkena serangan tadi? Sihir hantu seperti itu hanyalah permainan anak-anak, tidak ada gunanya bagiku. Kata-kata Lin Tian membuat Sue Leng berkata, kau berani mengatakan itu tidak berguna? Kau tidak percaya? Aku bisa membiarkanmu menyerangku berkali-kali, dan hasilnya akan tetap sama. Lin Tian tersenyum sambil menatap Sue Leng. Sue Leng yang marah menggertakkan giginya dan mulai menyerang Lin Tian dengan gila-gilaan menggunakan sihir hantu. Namun, pada akhirnya, Lin Tian tetap baik-baik saja, seolah-olah dia memiliki jiwa yang sangat kuat. Sue Leng terkejut. Tidak mungkin. Kau hanya seorang dewa, bagaimana mungkin? Namun, Lin Tian tersenyum dan menatapnya, apa kau sudah puas bermain? Bermain? Sue Leng mendengus, dan Lin Tian tertawa, bukankah begitu? Sue Leng mendengus, kau pasti menggunakan semacam harta pertahanan jiwa untuk membuat sihir hantuku tidak berpengaruh padamu. Tak peduli metode apa yang kugunakan, ini saatnya mengakhiri semua ini. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengeluarkan kayu kering. Kemudian, kabut hitam menyelimuti Sue Leng, dan tingkat kultivasinya langsung turun. Sue Leng sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Kau? Lin Tian tersenyum aneh dan kemudian melancarkan seni tinju 1000 api dewa. Sue Leng terkejut dan berubah menjadi kabut putih yang langsung menghilang. Tidak buruk, kemampuan melarikan dirimu cukup mengesankan. Lin Tian tertawa, sementara King Yu berkata dengan penuh semangat, Kakak Lin, kau benar-benar luar biasa. Lin Tian melangkah maju dan melepaskan ikatan King Yu, tetapi saat Ming Yu menatapnya penuh harapan, Lin Tian berhenti dan tersenyum. Kau harus tetap di sini dan merenungkan sesuatu. Merenungkan apa? Bagaimana caranya menghormati master leluhur ini? Lin Tian menatapnya dengan senyum di wajahnya. Ming Yu hampir gila, tetapi akhirnya dia pasrah dan berkata, Master leluhur, aku salah. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Oh, kau benar-benar tidak berani lagi? Benar, kalau kau menyuruhku ke timur, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Benarkah? Iya. Ming Yu mengangguk, dan dengan satu gerakan tangan Lin Tian, dia pun pulih. Namun, dia menatap Lin Tian dengan wajah masam. Meskipun dia merasa tidak berdaya, dia tetap berkata, mulai sekarang, kau adalah master leluhurku. Lin Tian tersenyum, jika kau tidak ingin mati, maka ikuti aku. Jangan berkeliaran. Setelah itu, Lin Tian berjalan maju dan mereka bertiga mulai membuka penghalang lagi. Namun, Ming Yu tetap merasa kesal dan tertekan. King Yu tertawa dan berkata, kau punya master leluhur yang baik. Baik? Iya, dia baru saja melindungimu dari serangan tadi. Bukankah itu baik?
Ming Yu tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, dia merasa bersyukur dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Terutama dengan kepribadiannya yang manja, mustahil baginya untuk benar-benar tunduk kepada Lin Tian. Dia hanya bisa mengikutinya dengan wajah masam. King Yu mendekati Lin Tian dan bertanya, "Kemana perginya wanita itu?" Di depan, di pintu masuk Gunung Salju Langit. Gunung Salju Langit benar-benar ada? King Yu terkejut, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan apa-apa. Dia berjalan ke dalam sebuah ruangan kecil dan menyentuh sebuah dinding di dalamnya. Angin dingin pun muncul. "Sebelum masuk, lebih baik kalian masuk ke dalam dimensiku. Jika tidak, aku tidak bisa selalu melindungi kalian." Lin Tian berkata kepada mereka berdua. King Yu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku ingin berlatih di dalam." "Berlatih?" Lin Tian menatap King Yu dengan penasaran, dan King Yu berkata, "Akar doaku cukup spesial, cocok untuk berlatih di lingkungan ekstrim. Jadi, aku berencana masuk ke Gunung Salju Langit untuk berlatih." Mendengar itu, Lin Tian tertawa dan berkata, "Kau benar-benar menyembunyikan ini dengan baik." King Yu segera menjelaskan, "Kakak Lin, jangan salah paham. Awalnya aku hanya ingin bertarung denganmu, tetapi karena kau tidak ingin bertarung, aku memutuskan untuk pergi ke Gunung Salju Langit untuk berlatih." Lin Tian mengangguk dan berkata, "Benar juga, akar doamu memang lebih cepat berkembang di lingkungan ekstrim." King Yu mengangguk sebelum menoleh ke Ming Yu. "Suci, bagaimana denganmu?" Aku bukan sekadar hiasan." Ming Yu takut Lin Tian akan menganggapnya hanya sebagai pajangan, jadi Lin Tian menatapnya dan tersenyum, "Aku pikir lebih baik kau masuk ke dalam dimensi." "Tidak, aku juga ingin berlatih." Ming Yu bersikeras demi menjaga harga dirinya, tetapi Lin Tian tersenyum pahit, "Baiklah, berlatihlah. Tapi kalau terjadi sesuatu, jangan panggil aku." "Kalau tidak panggil, ya tidak panggil." Ming Yu kesal, sementara Lin Tian masuk ke dalam dinding. King Yu segera mengikutinya, dan Ming Yu juga mengekor di belakangnya. Di depan mereka hanya ada satu terowongan, dan Lin Tian pun membawa mereka maju selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, semakin banyak salju turun dari segala arah, disertai aura hantu. Pintu masuk Gunung Salju Langit dipenuhi dengan begitu banyak ki hantu. Lin Tian penasaran dengan tempat ini dan mengapa tempat ini bisa menarik Tian Luo ke sini. Maka, Lin Tian berjalan maju dengan penuh rasa ingin tahu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?